Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai penginderaan jauh. Baik, sebelum saya memaparkan apa-apa saja mengenai materi penginderaan jauh, terlebih dahulu saya akan memberikan pengertian mengenai penginderaan jauh. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai ilmu dalam menyimpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tertentu. Adapun secara umum, penginderaan jauh berkaitan dengan pengolahan citra dalam mengetahui atau mengamati suatu fenomena di muka bumi. Itu tadi mengenai pengertian penginderaan jauh. Baik, langsung saja penggunaan lahan. Penggunaan lahan di sini atau biasa disebut dengan land use merupakan setiap bentuk campur tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan dapat dibedakan dalam garis besar. Penggunaan lahan berdasarkan asas penyediaan air dan komoditi yang diusahakan, dimanfaatkan atau yang terdapat di atas lahan tersebut. Kemudian pemanfaatan lahan untuk membantu kebutuhan hidup manusia perlu pengolahan yang lebih lanjut. Dan oleh sebab itu, perlu suatu kebijakan atau keputusan pada suatu pengelolaan lahan. Dan kemudian sifat-sifat penggunaan lahan mencakup data hasil atau asumsi yang berkaitan dengan aspek hasil orientasi pasar, intensitas modal, urus sumber tenaga, pengetahuan teknologi, penggunaan lahan, kebutuhan infrastruktur, ukuran dan bentuk penguasaan lahan, pemilikan lahan dan tingkat pendapatan per unit produksi, dan atau tingkat unit areal. Kemudian, dalam penggunaan lahan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan lahan. Faktor yang pertama, fisik dan geologis. Dan fisik biologis ini mencakup ranah keadaan geologis, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan kependudukan. Kemudian faktor yang kedua, yaitu ekonomi. Faktor ekonomi ini mencakup untuk mencari keuntungan berdasarkan pasar sumber yang berlaku di tempat tersebut. Kemudian faktor pengguna lahan yang ketiga, yaitu faktor institusi. Di antaranya hukum pertahanan, hukum keadaan sosial. Itu tadi ada 3 faktor yang terdapat dalam penggunaan lahan. Baik, yang selanjutnya yaitu secara umum, interpretasi terbagi menjadi 2, yaitu interpretasi secara digital dan secara manual. Nah, dalam menginterpretasikan land use atau penggunaan lahan, secara umum terbagi menjadi 2 komponen, yaitu alat dan bahan. Adapun alatnya yaitu stethoskop, kertas marker, plastik transparansi, kapas atau petaben, penghapus, dan yang terakhir yaitu cairan spiritual.
Kemudian bahannya kembali pada analisis tujuan masing-masing. Misalnya untuk analisis medan selam yang membutuhkan foto udara dan juga membutuhkan peta geologi. Oke, topik yang selanjutnya yaitu membahas mengenai kontraks dan control point. Baik, yang pertama penajaman kontraks. Nah, penajaman kontraks ini berkaitan dengan histogram citra yang merupakan grafik atau tabel yang menggambarkan persebaran nilai intensitas piksel dari suatu potongan citra. Histogram citra ini dapat dimanfaatkan melalui sumber NV. Jadi, penajaman kontraks ini merupakan proses manipulasi histogram pada citra asli dengan merentangkan nilai kecerahan pikselnya. Penajaman kontraks dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, penajaman kontraks linear. Dan yang kedua, penajaman kontraks secara non-linear. Baik, yang pertama, penajaman kontraks linear. Penajaman kontraks linear ini merupakan penajaman kontraks yang dilakukan tanpa mengubah nilai minimal dari citra tersebut. Sedangkan pada penajaman kontraks secara non-linear merupakan dilakukan pengubahan nilai minimum citra dengan nilai yang baru ke penajaman non-linear dapat berupa ekualisasi histogram. Tujuan penajaman citra. Nah, untuk penajaman citra sendiri meliputi semua operasi yang menghasilkan citra yang baru dengan kenampakan visual dan karakteristik visual yang berbeda dari citra sebelumnya. Kemudian ini merupakan pendapat dari Bapak Projo yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Geografi di pakar bidang penginderaan jauh. Nah, yang selanjutnya penajaman kontras citra melalui histogram dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu perentangan kontras, yaitu dengan memindahkan kurva pada histogram, di mana nilai minimum pada citra dilakukan pergeseran ke nilai minimum yang lebih tinggi daripada nilai minimum asli. Nah, perentangan kontras juga bisa juga disusun dengan mengalihkan nilai BU dengan konstanta tertentu, sehingga mendapatkan bentuk histogram yang lebih lebar. Yang kedua, ekualisasi histogram. Ekualisasi histogram yaitu mengubah nilai frekuensi pada suatu citra hingga histogram hasil ekualisasi menjadi lebih halus atau berbeda dengan histogram citra aslinya. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan citra yang baru dengan kenampakan yang lebih bagus, lebih berkualitas, dengan menonjolkan kenampakan geografi dibandingkan dengan citra yang asli. Baik, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini mengenai penginderaan jauh. Mungkin cukup di video kali ini. Demikian. Wassalamualaikum